Amin ya rabbal alamin. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah ya? Ya, untuk pagi hari ini kita akan menjelaskan materi kita. Selanjutnya yang mungkin beberapa minggu yang lalu sudah kami sampaikan lewat media tim kelas kalian masing-masing. Sudah kami post langkah-langkah prakteknya dan juga informasi aplikasi apa yang digunakan untuk pembelajaran kita setelah mid semester tentunya. Diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, kalian bisa memahami dan juga tentunya bisa mempraktekkan bagaimana kita menggunakan aplikasi pengolah gambar, khususnya untuk painting digital ya, atau menggambar dengan sistem digital. Dari aplikasi yang kemarin sudah kami sampaikan, apa saja yang sudah kamu instalkan di Androidmu? Siapa yang bisa menjawab? Aplikasi apa yang kamu gunakan di Androidmu untuk menggambar? Ibispain Apa? Kakaknya apa? Ibispain. Ya. Terus ada lagi mungkin yang lain yang menggunakan aplikasi yang lain selain tadi yang disampaikan? Nah, terus apa lagi? Ayo, kan kemarin banyak ya yang sudah saya informasikan. Tergantung kita dalam menggunakan aplikasi di Android atau di laptop. Kalau kita menggambarnya di apa namanya di Android, kita bisa gunakan Medibank atau Corel Paper juga ada di situ ya. Nah, di situ masing-masing fungsinya bisa kita gunakan untuk menggambar. Ada kemarin sudah saya sampaikan di grup kelas tim kalian, ada Medibank, terus tentunya ada lagi juga aplikasi gambar penunjang lainnya, ada Paperdraw, ada PicArt, dan lain-lain. Sedangkan untuk laptop atau komputer, kalian bisa gunakan Corel, atau menggunakan PhotoPaint, atau Paint 3D, dan lain-lain. Nah, di kemarin kami sudah memberikan materi latihannya lewat e-book TIK yang sudah tentunya kamu download ya. Bentar, saya buka dulu untuk aplikasinya. Tentunya kalau kita masuk ke kelas tim kalian, kalian bisa membuka pertama untuk pengolahan gambar ini sebenarnya kita sampaikan di awal semester ya, semester 2. Cuma karena waktu terpaksa kita geser untuk materi gambar ini di akhir semester ya. Di akhir semester itu kalian tentunya bisa mempraktekkan di situ materi gambar yang ada di halaman 9 ataupun di halaman 12-13 ya. Di pertemuan 2 minggu yang lalu diminta kalian untuk melihat tampilan yang ada di bentar, tak pilih aja yang kelas ini ya. Jadi nanti untuk bukunya tentunya kamu sudah mendownload untuk belajar kalian ya. Ini ada di menu tim, aplikasi tim, nanti kamu buka ada tulisannya buku TIK semester 2. Silakan nanti bisa diakses di situ. Selanjutnya kalian bisa cetak, kalau punya printer silakan buku e-book ini bisa kalian cetak. Kalau tidak punya printer di rumah ya silakan nanti poin-poin penting kamu bisa catat atau bisa gambar manual dulu, enggak apa-apa di kertas putih ya. Gambar manual dulu, nanti di scan, terus nanti diwarnai di di aplikasi itu juga bisa. Atau kamu gambar sendiri juga bisa langsung dari aplikasi
Medibank atau Paper Corel atau Paint ataupun Corel atau Photoshop. Nah, ini aplikasi yang kita gunakan untuk menggambar dengan menggunakan laptop atau komputer. Tentunya di komputer yang menggunakan aplikasi sistem operasi Windows pasti ada aplikasi ini. Ya, tinggal kamu masuk ke menu Start, ini yang menggunakan komputer atau laptop. Nanti cari di menu pencarian ya. Langsung saja kamu ketik seperti ini. Paint. Nah, nanti akan muncul ini. Ya, tulisan Paint. Atau mungkin juga ada Paint 3D. Ya, ini yang gambar 3 dimensi. Masing-masing fungsinya beda-beda ya. Kalau ini hanya menggambar 2 dimensi, satu muka saja. Kalau ini ada 3 dimensi, ada beberapa dari segi sisi yang berbeda, sisi depan, samping, ataupun sisi belakang, bawah, atas, ya. Nah, kalau ini kan hanya sisi depan saja, ya. Kalau yang Paint 3D ini kita bisa gambar mulai dari sisi samping, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, atau segala sisi ya, bisa kita lihat di aplikasi Paint 3D. Pastinya kalau kamu menggunakan sistem operasinya di laptopmu, menggunakan Windows 10, pasti ada 2 aplikasi ini. Sedangkan aplikasi gambar yang lain, ini bisa kamu instalkan, download dari internet, silakan cari gambar Corel. Kalau ingin menggambar vektor biasanya, atau desain grafis berupa banner, atau kartu ucapan, kartu undangan. Nah, ini biasanya percetakan menggunakan Corel. Ya, atau edit foto juga menggunakan Photo Paint. Selain untuk menggambar, juga untuk edit foto bisa gunakan Photo Paint. Nah, ini kalau kita menggunakan laptop, jadi kita tinggal aktifkan, klik Paint-nya. Kalau sudah, tinggal kamu siapkan dulu lembar ini ya, lembar settingannya. Disiapkan ukuran kertasnya. Ini ya, tinggal kita geser aja, tarik ke bawah kalau kurang lebar. Ini ya. Nah, ini untuk apa namanya istilahnya area untuk menggambarnya. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ini kita pilih ketebalan. Kayak kita mau gambar manual kan kita menentukan ukuran pensilnya ya, atau ukuran boxingnya 1 atau 5 atau 7 ya. Nah, ini sesuai kebutuhan kita. Sesuai apa namanya? Kriteria dari gambar yang ingin kita buat. Nah, di sini ada pewarnaan juga, pewarnaan yang kita inginkan. Selain pewarnaan, kalian juga bisa menggunakan objek-objek tertentu. Ini ya, ada yang shape gambar-gambar tertentu. Ini tinggal kita, ini ya, kalau kita ingin menggambar dengan objek shape, bisa kita gunakan yang ada di atas ini. Ya, ada garis. Untuk menghapus ya tinggal kita blok seperti ini, nanti di-cut. Ini yang sudah ada di komputer kalian tentunya. Nah, nanti kalau kita ingin menggambar, kita bisa gunakan pensil seperti ini. Kita bisa lihat contoh halaman 9. Kita latihan dulu halaman 9 ya. Misalkan kita ingin membuat gambar bunga, tinggal kita goreskan seperti ini. Ini ya, tinggal kita buat. Nah, ini misalkan gambarnya ya. Nah, kalau yang profesional biasa gunakan like pen. Yang apa? Kalau mungkin yang menggunakan iPhone juga bisa gunakan pen apa? Like pennya ya. Atau apa istilahnya kalau di iPhone itu yang kayak pensil digitalnya itu. Nah, itu bisa kamu gunakan untuk menggoreskan gambar yang ingin kita buat. Nah, ini kalau sudah kita kasih warna, misalkan kita kasih warna, kita blok 1 ini ya. Nah, ini tinggal kita kasih warna seperti ini. Nah, udah jadi, tinggal nanti ini kita kasih daun, misalkan kita kasih daun seperti ini. Kita klik pensilnya, kita kasih daun. So, ini warnanya merah, kita ganti warna hitam tintanya ya. Ini
tinggal kita kasih. Nah, tinggal kita seperti ini. Ini kalau kita menggunakan Paint. Tinggal kasih warnanya, kita kasih warna seperti ini. Ini kita kasih warna yang blok, kita klik ini simbol kayak ember ini ada warnanya sedikit. Nah, silakan kita kasih warna seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan Paint tentunya ya. Nah, tinggal kita kasih gambar potnya, misalkan kita kasih potnya. Oh, ini salah. Nah, ini bisa kita hapus pakai ini. Kita hapus ya, sama seperti kalian menggunakan pensil warna atau pensil biasa, kalau tidak sesuai bisa dihapus ya. Nah, ini kita pilih warnanya dulu untuk menggambar. Ini misalkan potnya ya, kita kasih gambar pot misalkan. Nah, ini hanya ini ya, kalau sudah tinggal kita kasih warna. Kita kasih warna ini untuk mewarnai. Warnanya apa? Kita kasih warna. Yang ini misalkan warnanya ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal nanti kamu tambahkan lagi. Misalkan kita tambahkan lagi satu lagi daunnya atau ini ya. Batangnya kita gambar lagi satu bunga lagi. Tinggal kita buat seperti ini. Nah, kalau yang bagus gambar kalian ini menggunakan alat like pen ya. Ini biasanya kalau kita yang desainer itu untuk menggambar. Kalau ini saya pakainya mouse. Jadi kalau memang tidak punya tidak punya like pen, bisa gunakan mouse untuk menggambar. Nah, ini tinggal kita kasih warna. Bisa kasih warna, misalkan kita ganti warna yang ini. Klik untuk pewarnaan, terus kita cari pink seperti ini misalkan. Iya. Aduh. Nah, kalau salah seperti ini bisa di undo. Ini tandanya ada yang ini ya saya kasih warna, kok semuanya warnanya berubah. Ini kita cek dulu. Biasanya di ini ada yang belum tertutup. Nah, ini contohnya. Ini belum tertutup. Ini kita perbesar. Nah, ini jangan sampai ini ada tidak tertutup ya, ada rongga sedikit pun nanti akan efeknya seperti ini. Warnanya akan melebar ke tempat yang lain. Nah, biar tidak seperti itu, maka perlu kita tutup dulu. Ini ya, kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, ini kita sambungkan supaya ini rapat ya. Tidak ada yang terbuka. Nah, kalau sudah tinggal kita kasih warna. Warna. Ini juga ya, tinggal kita berikutnya kita kasih warna. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita ini seperti ini ya. Nah, silakan berikutnya kalau kita mau kasih tulisan misalkan ini tanaman nah, ini tinggal kita kasih tulisan. Nah, nanti setelah jadi seperti ini misalkan ya hasil kreasimu seperti ini. Nah, nanti jangan lupa kamu kasih nama kelas dan nomor absen. Judulnya apa, nama gambarmu ya, kasih nama judulnya. Terus kalau sudah nanti dikasih nama kelas nomor absen. Nama misalkan ini ya, kita kasih nama. Kelasnya misalkan kita kasih kelas ini misalkan kelas 7J. Nomor absen 20 misalkan. Nah, ini silahkan nanti diletakkan di area ini ya. Tempatnya bebas. Yang penting ada identitasmu ya dari gambar yang kamu buat. Pak, kemarin kok sudah jadi gimana, Pak? Boleh ngirim lagi, tidak apa-apa. Kalau memang belum ada identitasmu. Tidak pun tidak apa-apa ya. Yang penting kamu bisa ngirim gambar yang sesuai kreasimu. Nah, 2 kali pertemuan, halaman 9 dan halaman 12 atau 13, itu nanti digunakan untuk latihan menggambarmu. Atau kalau memang
punya gambar yang lain juga boleh. Selain gambar-gambar yang ada di buku kalian, kalian juga bisa menggambar objek yang lain. Pak, saya suka kartun Boboiboy, Pak. Nah, silakan kamu bisa gambar kartun Boboiboy tadi atau kartun yang lain juga boleh. Yang penting hasilnya positif, tidak ada unsur pornografi ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Nah, dari keterangan singkat ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin ada yang mau tanya dari presentasi sekilas yang saya sampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau tanya jawab. Ini ya. Silakan, ada yang mau tanya? Elsa atau Desinta atau Karina? Silakan, mungkin ada yang mau tanya. Silakan, ada yang mau tanya enggak? Ini sudah ada dari kelas 7D, 7E, 7G, 7H, 7I. Yang enggak ada 7F. Yang berarti yang enggak ada, yang belum masuk. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari keterangan singkat ini. Intinya di materi setelah mid semester ini, kamu diminta untuk menggambar digital atau painting digital biasanya. Nah, ini biasanya nanti dilombakan dari tingkat ini ya, tingkat kabupaten sampai dengan nanti tingkat nasional. Biasanya ada apa namanya? Lomba berjenjangnya. Nah, ini bisa kamu asah skill atau kemampuanmu untuk menggambar digital. Dan siapa tahu nanti ke depannya kamu ingin melanjutkan arahnya ke arsitek atau desainer. Nah, ini sangat membantu sekali untuk kamu latihan mendesain sesuatu. Selain objek tanaman, kartun, atau rumah, atau desain mobil juga boleh. Ya, intinya nanti 2 kali pertemuan itu silahkan kamu siapkan ya, apa namanya, kamu latihan, nanti dikumpulkan sesuai dengan tempat penugasan masing-masing. Kemarin sudah saya sampaikan di grup tim kamu, ada di menu tugas, ini contohnya 7D, tinggal nanti kamu buka kelasmu, setelah itu masuk ke assignment. Setelah masuk ke assignment atau menu tugas, silakan bisa pilih untuk tugas yang kemarin sudah kami posting ya, mulai dari ini tugas kali ini ya pengumpulannya. Untuk gambar ini mulai dari yang 12 ya, berarti yang 12. Ini yang 12 itu untuk praktek halaman 9. Silakan kamu praktekkan gambar yang ada di halaman 9. Jangan lupa absen sesuai dengan kalender presensinya. Yang kedua yaitu yang 13. Iya, nanti ya, nanti. Ini ya. Jadi ini ya, nanti kamu masuk ke buka buku TIK kalian halaman 9 yang belum mempraktekkan silakan dipraktekkan dan halaman 12. Jadi nanti kamu menggambar dua, halaman 9 dan halaman 12 atau 13. Silakan nanti dibuka kembali. Silakan praktekkan untuk menggambar objek tadi. Nanti disimpan filenya. Kalau tadi kita simpan seperti ini. Tadi ya, kita file, save. Nah, di sini ada beberapa tipe PNG, JPEG, BMP, GIF, dan tipe yang lain. Nah, nanti nyimpannya tipenya apa, Pak? Alangkah baiknya tipenya JPEG aja ya, JPEG. Tapi kalau nanti tidak ada backgroundnya, kamu pakainya PNG. Biasanya PNG ini yang transparan, hanya ada gambarnya saja, backgroundnya transparan ya. Tapi untuk praktek ini kamu gunakan JPEG saja ya ekstensinya, biar nanti bisa dibuka di semua aplikasi berupa foto ataupun gambar ya. Kita klik JPEG, silakan nanti disimpan. Simpan, jangan lupa kasih nama sesuai dengan gambarnya. Kalau sudah, silakan kamu upload di menu ini. Misalkan kamu menggambar halaman 9, kamu masuk ke halaman 9 seperti ini. Ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan nanti ditambahkan
tambahkan apa namanya? Tambahkan ini ya, tambahkan pekerjaan. Nanti di sini akan add work, silakan nanti kamu bisa tambahkan file tadi. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Intinya kami ingin menjelaskan langkah-langkah kita menggambar dengan komputer. Kalau dengan Android bagaimana, Pak? Kalau dengan Android, silakan kamu instalkan dulu. Ini ada yang sedang gambar ya. Terima kasih, ini kita cek dulu. Nah, ini temanmu ada yang sedang gambar ini. Terima kasih Adrian. Nah, ini sudah gambar bagus ini gambarnya ya. Ada kayak padi dan beberapa lingkaran. Dan ini ada juga yang lainnya. Ini yang sudah masuk untuk kelas 7D. Ini juga Fatia sudah mengirimkan. Nah, ini bagus ini gambarnya ya. Jadi nanti kamu bisa gambar pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Androidmu. Tidak harus aplikasi yang kemarin kami sebutkan ya. Bisa juga kalau kamu punya referensi aplikasi yang lain juga bisa digunakan. Intinya kamu latihan untuk menggambar. Baik menggunakan Android atau menggunakan laptop ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ini ada yang sudah menggambar, bagus ini gambarnya. Ada tawon ini ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah latihan untuk menggambar. Ini Karina, kamu pakainya aplikasinya apa, Karina? Pakai di laptop, Pak. Pakai di laptop. Oh ya, enggak apa-apa. Iya. Pakai mouse atau pakai apa? Pakai pensil digital? Iya, Pak. Yang di laptop dulu, Pak. Hah? Pakai iya, Pak. Pakai touch screen-nya? Iya. Oh ya. Bagus ya. Gambarnya ini sudah bagus ini gambarnya. Nah, ini beberapa yang sudah masuk ya. Ternyata pandai menggambar juga teman-temanmu ini. Nah, ini ada banyaknya Rivaldo menggambar ini ya. Nah, bagus ini nanti bisa dikembangkan untuk apa namanya? Meneruskan hobimu di gambar ya. Dan juga tentunya bisa kamu lanjutkan. Ini ya, ini bagus nih gambar bunga. Ini sebenarnya kalau ini kok pakai anu ya, pakai ini harusnya pakainya tidak PowerPoint ya. Violeta nanti ya gambar aslinya diupload lagi ya nak ya. Ini kak enggak gambar ini kelihatannya apa namanya hanya menyisipkan yang dimaksud di sini tugasnya untuk menggambar ya. Jadi tidak menggunakan apa namanya PowerPoint, tapi menggunakan media gambar. Nah, ini dari 7D sudah ada yang masuk. Kita lihat yang 7E coba ya. Kita cek yang 7E ada yang masuk enggak? Ini yang sudah masuk di Nah, ini yang 7. Nah, ini ada satu ini yang sudah masuk untuk 7E. Farsa ini, udah enggak? Ini ya, gambarnya sudah bagus ini. Nah, ini terima kasih kepada kalian yang sudah menyelesaikan penugasan ini. Jadi untuk materi kita di semester 2 ini, kita pengenalan beberapa aplikasi. Kemarin sudah pengenalan pengolah kata, pengolah angka, terus presentasi, terus ini pengolah gambar ya. Nah, materi-materi itu nanti kamu pelajari persiapan nanti setelah hari raya, biasanya untuk pelaksanaan apa namanya? Pelaksanaan untuk penilaian akhir semester 2 ya. Kalau kemarin kalau tidak ada perubahan yaitu tanggal bulan Juni awal ya. Atau kalau mungkin ada perubahan lagi kemungkinan tanggal 27 paling cepat. 27 Mei kalian sudah penilaian akhir semester kalau tidak ada perubahan ya. Kemarin ada informasi seperti itu. Tapi nanti realita pelaksanaannya nunggu informasi resmi dari sekolah pelaksanaan untuk penilaian akhir semesternya. Kalau rencana kemarin informasi sekilas itu
bulan Mei, tanggal 27 Mei ya, untuk pelaksanaan penilaian akhir semester. Nah, silahkan sebelum tanggal itu, tolong penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pak Edi atau Bapak Ibu guru yang lain, bisa kamu selesaikan. Supaya nanti lebih fokus di penilaian akhir semester. Dan selanjutnya nanti pada saat rapat kenaikan kelas, kamu tidak akan mengalami kesulitan atau masalah. Dan tentunya bisa sesuai dengan kriteria kenaikan kelas untuk masuk ke kelas berikutnya atau kelas 8. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi singkat ini lewat laptop yang Android. Belum kami presentasikan ya. Kelihatannya kalian sudah mahir atau sudah mencoba dengan beberapa aplikasi yang ada. Selain pakai laptop atau pakai komputer, kalian juga sudah latihan menggunakan Medibank, ada juga yang menggunakan Corel Paper. Ya, itu untuk latihan kalian, aplikasinya bisa gunakan itu. Silakan diselesaikan untuk gambarnya. Untuk hari ini penugasannya hanya kamu menyelesaikan materi yang kemarin sudah kita berikan, halaman 9 dan halaman 12-13 untuk digambar. Silakan nanti dikirim ke seperti tadi, masuk ke menu penugasan sesuai dengan tanggal masing-masing. Saya rasa cukup dulu. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Karina atau Rosa atau Friska? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Monica? Ada yang mau tanya? Cukup ya? Ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan silakan nanti setelah ini dilanjutkan. Nanti siang saya siapkan untuk absensinya. Presensinya nanti insya Allah nanti siang kami siapkan untuk presensinya. Ya, terima kasih dan saya akhiri dengan doa membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang Islam non-Islam bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Silakan bisa meninggalkan forum untuk mengikuti pembelajaran yang lain. Terima kasih.